Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini saya akan membahas soal pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2025. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah soal asli SNBT tahun lalu, teman-teman. Insya Allah saya sudah menyiapkan dua tipe soal SNBT tahun lalu untuk pengetahuan kuantitatif. Dan masing-masing tipe soal ada 20 butir soal, jadi total untuk PK ada 40 butir soal yang akan saya bahas di channel ini. Dan bukan hanya itu, kalian juga bisa download soalnya dalam bentuk PDF. Insya Allah linknya akan saya sertakan di setiap video yang saya tayangkan di channel ini. Oke, ini adalah video bagian pertama. Sebelum kalian lihat pembahasan di video ini, saya sarankan sebaiknya kalian download dulu soalnya dan kalian coba dulu secara mandiri. Setelah itu baru lihat pembahasan di video ini. Nah, bagi kalian yang sudah mencoba soalnya, sekarang mari kita bahas. Oke, kita bahas soal nomor 1. Jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T, maka nilai T sama dengan... Nah, ini sangat gampang, teman-teman. Coba, 4 dibagi setengah berapa? Ayo, yang pasti bukan 2 ya. 4 dibagi setengah itu sama aja dengan 4 dikali 2, teman-teman. Jadi, 4 dibagi setengah berapa? 8 sama dengan akar T. Nah, kalau kita tukar ruas kiri dan ruas kanan, maka kita peroleh akar T itu sama dengan 8. Sekarang bagaimana caranya kita memperoleh T? Maka kedua ruas ini kita kuadratkan, teman-teman. Akar T dikuadratkan kan kita peroleh T. Tuh, 8 dikuadratkan berapa? 64. Jadi T-nya adalah 64. Easy. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 2. Titik T, koordinatnya 2,17, ini terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi rx ditambah 33. Pertanyaannya, berapakah nilai r-nya? Ini gampang sekali, teman-teman. Jika titik T ini terletak pada grafik fungsi fx, maka haruslah koordinat ini memenuhi persamaan fungsinya, teman-teman. Jadi, kalau kita ganti x-nya dengan 2, maka inilah nilai fx-nya, teman-teman. Oke, easy ya. Jadi fx ini kita ganti dengan berapa? Dengan 17. 17 sama dengan, dan semua nilai x ini kita ganti dengan 2. X kuadrat berarti 2 kuadrat. Dikurangi rx berarti r kali 2 ditambah 33. Jadi kita peroleh 17 sama dengan 2 dikuadratkan 4. R kali 2 kan 2R. Jadi min 2R ditambah 33. 17 sama dengan 4 ditambah 33 berapa? 37 dikurangi 2R. Oke, min 2R saya pindah kiri, teman-teman, jadi positif 2R sama dengan 37, 17 ke kanan jadi min 17. Jadi 2R sama dengan 20. Coba R-nya berapa? Ya 20 dibagi 2, R-nya 10. Easy. Oke, kita gaskan bahas soal nomor 3. 9 bilangan yaitu 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, dan 4 diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, teman-teman. Jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, maka nilai 2 kali U dikurangi T sama dengan, ini gampang sekali, ini tinggal kita urutkan dulu, teman-teman. Tapi ingat, urutannya itu dari terbesar hingga terkecil. Di sini yang terbesarnya berapa? 8 ya. Dan 8-nya ada 2. Jadi kita urutkan, teman-teman. 8 ada 2 ya. Yang udah kita tulis ini kita coret aja, teman-teman, biar mudah menyeleksinya. Nah, sekarang dari 8 kita mundur ya ke 7. Kita tulis 7. Setelah itu 6 ada 1 ya. Habis 6 kita ke 5. 5 juga ada 1. Kemudian 4 ada 2, teman-teman. 4-nya ada 2. 4, kemudian 3, lalu 2. 3 lalu 2. Nah, U ini dia merepresentasikan bilangan pada urutan posisi ketiga, teman-teman. Jadi inilah nilai U-nya, urutan ketiga ya, 1, 2, 3. Kemudian T ini merepresentasikan bilangan pada urutan ke-8. Ingat, ini kan ada 9 bilangan, berarti yang 8 tuh ini nih. Ya, jadi ini adalah T-nya. Sekarang kita akan mencari 2 kali U dikurangi T. Jadi 2U dikurangi T, berarti 2 kali U itu 7. Dikurangi T-nya 3. 2 kali 7 berapa? 14. 14 dikurangi 3. 11. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4, teman-teman. Banyaknya persegi pada bangun datar di bawah ini adalah, kita lihat di sini banyak sekali persegi, teman-teman. Ini kita pakai cara manual aja, teman-teman, gak ada cara khusus di sini. Tapi perhatikan jarak dari setiap titik, misalnya dari sini ke sini berapa jaraknya? Lihat absisnya. Dari 0 ke 2 berarti panjang sisinya ini adalah 2 satuan. Lalu dari sini ke sini, dari 2 ke 4 juga sama 2 satuan.
Dari 4 ke atas juga kalau vertikal lihat Y-nya teman-teman. Dari 0 ke 2 itu jaraknya 2. Sementara ini dari 0 ke 1 ini 1, dari 1 ke 2 ini 1 juga, dari 2 ke 3 ini jaraknya 1, ini 1 dan ini juga sama. Ya, dari 0 ke 1, ingat kalau horizontal kita lihat nilai X-nya teman-teman. Ini jaraknya 1, ini 1, ini 1. Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya persegi pada bangun datar ini teman-teman. Kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kita cari persegi yang ukurannya 1 kali 1. Ya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah teman-teman. Yang ukurannya 1 kali 1 ada 5 buah persegi. Oke, sekarang kita cari yang ukurannya 2 kali 2. Ada berapa buah? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, ada 5 buah juga. Dan yang terakhir, persegi yang ukurannya 3 kali 3 itu ada 1 buah teman-teman. Ya, jadi totalnya ini kita jumlahkan aja. 5 tambah 5 tambah 1, ada 11. Jawabannya adalah E. Easy. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan, pertama jika X-nya ganjil, kita gunakan ini teman-teman. X tambah 3 per X min 2. Kemudian jika X-nya genap dan tak negatif, kita gunakan yang kedua. Dan jika X-nya genap negatif, kita gunakan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mencari ini. Ini agak bingung, bacanya kayak gimana ya. Nah, kita mulai dari sini dulu teman-teman ya. Kita gunakan ini dulu, coba. Ini kan 2 kan. 2 itu jelas dia genap dan tidak negatif. Jadi kita gunakan yang pertama. Kita substitusi ke sini teman-teman. Kalau X-nya 2, maka kita pakai yang kedua ya. X kuadrat ditambah 2 per 2. Kita ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2. 2 dikuadratkan 4. Ditambah 2 dibagi 2. Sama dengan 6 per 2. Kita beroleh 3. Oke, ini nilainya 3. Sekarang kita jumlahkan teman-teman. Ya, jadi 1 ditambah 3. Jadi kita akan mencari 1 ditambah 3 tutup kurung. Jadi berapa ini? 4 ya? 4. Oke, 4 ini ganjil genap? Genap kan? Positif negatif? Positif. Jadi kita pakai yang kedua lagi. Ya, kita substitusi ke sini lagi. Ganti X-nya dengan 4. 4 kuadrat ditambah 2 dibagi 2. 16 ditambah 2 dibagi 2. Berapa? 18 dibagi 2. 9. Oke, ada nggak? Ada ya. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6 teman-teman. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7. Nah, kedua fungsi tersebut berpotongan di dua titik yang berbeda, yaitu titik K dengan koordinat A, B dan titik L dengan koordinat C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Nah, pertanyaannya, jika B lebih dari D, berapakah nilai A-nya? B dan D itu adalah ordinat dari titik K dan L, teman-teman. Ordinat itu nilai Y-nya ya, dan absis itu nilai X. Nah, sekarang kita akan mencari absisnya, teman-teman, yaitu nilai X dari titik K dan titik L, yaitu nilai A dan nilai C. Caranya kita cari titik potong antara fungsi f(x) dan fungsi gx, ya. Kita bikin f(x) sama dengan gx, teman-teman. Oke, nah sekarang f(x)-nya kita ganti dengan 2x kuadrat min x min 1. 2x kuadrat min x min 1 dan gx kita ganti dengan x kuadrat min 3x tambah 7. X kuadrat min 3x ditambah 7. Yang kanan ini kita pindah ke kiri ya. Jadi 2x kuadrat kita kurangi dengan x kuadrat. Kita peroleh x kuadrat. Kemudian negatif x ditambah 3x. Kita peroleh 2x dan negatif 1 dikurangi 7. Kita peroleh negatif 8. Sama dengan 0. Sekarang ini kita faktorkan teman-teman. Kita akan mencari nilai x-nya ya. Kita faktorkan. Kita cari dua angka. Yang dijumlahkan hasilnya adalah 2. Kemudian kalau dua angka tersebut kita kalikan, hasilnya adalah negatif 8. Ayo, berapa? 4 dan negatif 2 ya. Positif 4 dan negatif 2. Nah, dari sini kita peroleh X tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 4. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0, X-nya adalah positif 2. Nah, ini adalah nilai X dari titik K dan titik L, teman-teman, yaitu nilai A dan nilai C-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y-nya, teman-teman, yaitu nilai B dan D. Caranya gimana? Nilai X ini kita substitusi ke salah satu fungsi. Kalian bebas milih, mau f(x) boleh, mau gx boleh. Di sini saya pakai yang gx aja deh ya. Saya pakai yang gx, teman-teman. Gx itu persamaannya adalah x kuadrat min 3x ditambah 7. Kita cari dulu untuk nilai x-nya negatif 4. Kita cari G negatif 4.
Coba negatif 4 dikuadratkan berapa? Positif 16. Kemudian negatif 3 kali negatif 4 plus 12 lalu ditambah 7 berapa? 16 sama 12 28 lalu ditambah 7 35. Nah, ternyata untuk X negatif 4 kita peroleh nilai Y-nya adalah 35, teman-teman. Jadi titiknya adalah negatif 4,35. Sekarang kita cari nilai G2, yaitu kita ganti X-nya dengan 2, teman-teman. Ya, 2 dikuadratkan 4, negatif 3 kali 2, negatif 6 lalu ditambah 7. 4 dikurangi 6, negatif 2, negatif 2 tambah 7, positif 5. Maka koordinat titiknya adalah 2,5. Nah, sekarang kita udah peroleh ordinatnya teman-teman, yaitu 35 dan 5. Di mana ordinat itu adalah nilai B dan nilai D. Nah, di sini ada keterangan B itu lebih dari D, ya. B-nya lebih besar dari D. Maka B itu yang mana? Maka B-nya jelas 35, teman-teman. Ya. Jadi B-nya adalah 35. Kalau gitu D-nya adalah 5. D sama dengan 5. Gitu. Berarti B itu kan ordinat untuk titik K kan. Berarti ini koordinat K, ini koordinat L, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari nilai A. A itu pasangannya B kan? Ya jelas ini nilai A-nya, teman-teman. Ya, ini nilai A-nya. A-nya adalah negatif 4. Ada nggak? Ya, jawabannya A. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 7 dan ini masih berkaitan dengan soal sebelumnya, teman-teman. Nah, di soal nomor 6 tadi kita udah dapat koordinat K dan koordinat L, di mana K itu kita dapat tadi berapa? Negatif 4,35 ya. Dan L-nya koordinatnya adalah 2,5. Untuk soal nomor 7 ini kita akan mencari gradien dari garis M, di mana M ini adalah garis yang melalui titik K dan L, teman-teman. Gradien adalah kemiringan suatu garis, teman-teman. Ada beberapa cara untuk mencari gradien. Yang pertama, jika persamaan suatu fungsi adalah Y sama dengan AX ditambah B, ini fungsi linear ya, maka gradien simbolnya dengan M, gradiennya adalah nilai dari koefisien X, yaitu nilai A. Cara kedua, jika persamaan suatu fungsi linear adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya bisa kita cari dengan rumus negatif A per B, teman-teman. Atau negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, cara ketiga, jika suatu garis melalui titik X1, Y1 dan titik B, misalnya X2, Y2, ya. Suatu garis melalui dua titik yaitu titik A dan B, maka gradien garis tersebut adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian cara keempat, jika suatu garis dia memotong sumbu X dengan sudut alfa, maka gradiennya adalah tan alfa. Nah, untuk soal ini kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ketiga aja, teman-teman. Karena sudah jelas garis M ini melalui titik K dan L, di mana koordinat K-nya adalah negatif 4,35 dan L-nya 2,5. Kita sebut aja ini X1, Y1 dan ini X2, Y2, teman-teman. Ya, kita pakai rumus ini ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi kita peroleh Y2-nya 35 dikurangi Y1-nya 5, kemudian X2-nya negatif 4, kemudian kita kurangi dengan X1-nya adalah 2. Kita peroleh 35 dikurangi 5, 30 dibagi negatif 4 dikurangi 2 adalah negatif 6. Jadi berapa? Negatif 5 ya. Gradiennya adalah negatif 5. Jawabannya adalah A. Oke, easy ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 8. Dan ini juga masih berkaitan dengan soal sebelumnya, teman-teman. Jika garis Y sama dengan PX ditambah Q tegak lurus dengan garis M dan melalui titik 1,1, maka nilai P tambah Q sama dengan... Oke, tadi kita udah dapat gradien dari garis M. Kita sebut aja M1 ya. Gradiennya berapa tadi? Negatif 5. Kemudian kita sebut aja gradien dari garis ini ya, Y sama dengan PX tambah Q. Kita misalkan gradiennya adalah M2 kemiringannya. Nah, kenapa kita butuh gradien dari garis ini? Karena di sini ada kata tegak lurus, teman-teman. Ya, gini, hubungan dua garis. Pertama, jika dua buah garis saling sejajar seperti ini, maka gradien garis pertama itu harus sama dengan gradien garis kedua. Jelas, kalau sejajar kemiringannya sama. Gradien garis pertama kita sebut M1 dan gradien garis kedua kita sebut M2. Ini akan sama. Kemudian
Hubungan yang kedua, jika dua buah garis dia saling berpotongan, saling tegak lurus seperti ini, di mana garis pertama gradiennya adalah M1 dan gradien garis kedua M2, maka untuk yang berpotongan tegak lurus syaratnya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ingat ya, jika sejajar maka gradiennya sama, dan jika berpotongan tegak lurus, maka jika dikalikan gradiennya hasilnya adalah negatif 1. Nah, untuk soal ini, garis Y sama dengan PX tambah Q, dia tegak lurus dengan garis M. Nah, karena ini tegak lurus, kita gunakan ini teman-teman. Jika dikalikan gradiennya hasilnya harus negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, kita akan mencari M2-nya. M1-nya tadi udah jelas kan? M1-nya adalah negatif 5. Negatif 5 kali M2 sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan negatif 1 dibagi negatif 5, 1/5. Ya, gradien garis ini adalah 1/5, teman-teman. Kemudian garis ini juga diketahui dia melalui titik 1,1, teman-teman. Sekarang kita akan mencari persamaan garisnya. Rumusnya gimana? Jika suatu garis diketahui gradien dan melalui titik X1, Y1 misalnya, maka persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Ini persamaan garis lurus, teman-teman. Ya. Oke, kita substitusi aja. Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 1 sama dengan M. M-nya gradien. Gradien apa? Gradien garis ini kan. Kita udah jelas mau mencari persamaan garis ini, yaitu M2. Berapa? 1/5, teman-teman. 1/5 kali X dikurangi X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Kedua ruas kita kali 5, teman-teman. Maka kita peroleh 5Y dikurangi 5 sama dengan X dikurangi 1. Jadi 5Y sama dengan X, negatif 1 ditambah 5 plus 4. Kita bagi 5 semuanya. Y sama dengan 1/5X ditambah 4/5. Nah, inilah persamaan garisnya. Di sini diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan PX ditambah Q. Kalau gitu P-nya berapa? P-nya 1/5 dan Q-nya 4/5, teman-teman. Jadi P-nya 1/5 dan Q-nya adalah 4/5. Nah, kita akan mencari berapakah P tambah Q. P ditambah Q sama dengan 1/5 ditambah 4/5. Berapa? 5/5 atau 1. Ya, jawabannya adalah 1. Udah panjang lebar jawabannya 1, teman-teman. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 9. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, jadi segitiga ini adalah alas suatu limas, teman-teman. Jadi kurang lebih gambar limasnya itu seperti ini. Oke. Nah, untuk soal nomor 9 ini pertanyaannya adalah berapa jarak titik M ke garis KL. Dari M ke KL. KL itu alasnya. Nah, sama aja dengan tinggi segitiganya, teman-teman. Ya, ini berapa? Tinggi segitiga sama aja dengan jarak dari M ke alas. Nah, kalau saya gambarkan dengan sumbu X, sumbu Y-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik K itu koordinatnya adalah 2,3 ya. Jadi di sini X-nya 2, Y-nya 3, teman-teman. Kemudian L itu 8,3, X-nya 8 dan Y-nya 3. Kemudian titik M ya. Ini nilai X-nya adalah 6 dan Y-nya 8. Ini Y-nya 8. Oke, jadi jarak dari M ke alas ke KL ini sama dengan dari sini ke sini, teman-teman. Ya, dari 3 ke 8 ini jaraknya berapa? Gampang aja, 8 tinggal kita kurangi dengan 3. 5. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 5. Atau jarak dari M ke KL adalah 5. Jawabannya D. Gampang kan? Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 10. Dan ini masih kelanjutan soal yang tadi, teman-teman. Ya, pertanyaannya untuk soal nomor 10 ini, berapakah luas daerah segitiga KLM? Kita akan mencari luas daerahnya. Nah, di soal nomor 9 tadi kita udah dapat tinggi segitiganya, teman-teman. Atau kalau teman-teman mau menghitung lagi, tinggi segitiga itu sama aja dengan selisih ordinatnya. Di sini 8, ini 3 ordinatnya. Selisihnya berapa? Maka selisihnya adalah 8 dikurangi 3, 5. Maka tinggi segitiga adalah 5. Lalu alasnya
alasnya berapa? Ini adalah selisih absisnya, selisih nilai X-nya teman-teman. Ini 2, ini 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi alas segitiganya 6 dan tingginya 5. Maka luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Yaitu setengah kali 6 kali 5. Setengah kali 6 itu 3, 3 kali 5. 15 satuan luas. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal terakhir pada video bagian 1 ini. Kita bahas soal nomor 11. Ini masih kelanjutan soal sebelumnya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 11 yang ditanyakan adalah berapakah tinggi limas tersebut. Ingat, tinggi limas. Kalau tadi kita udah dapat tinggi segitiga, beda ya. Nah, untuk mencari tinggi limas, kita gunakan informasi ini teman-teman. Kita gunakan volume limas. Di mana rumus dari volume limas adalah sepertiga kali luas alas ya, kali tinggi. Sekali lagi, tinggi di sini adalah tinggi limas. Beda dengan T yang tadi. Kalau tadi itu tinggi segitiga. Oke. Nah, di soal diketahui volume limasnya adalah 30. 30 sama dengan 1/3 kali luas alas. Alasnya adalah segitiga ini teman-teman. Tadi kita udah dapat luas segitiganya berapa tadi? Luasnya adalah 15 kan? Ya enggak? Di soal nomor 10 ya. Jadi luas alasnya adalah 15 dan T-nya adalah tinggi limas. Oke. Jadi kita peroleh 30 sama dengan sepertiga kali 15. 15 dibagi 3 berapa? 5 kali tinggi limas. Maka kita peroleh tinggi limasnya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 satuan. Ada nggak? Ya, jawabannya adalah D. Easy. Oke teman-teman, itulah pembahasan untuk soal pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2025 bagian pertama. Kita bahas 11 soal dulu. Dan untuk sisanya soal nomor 12 sampai 20 akan saya bahas di video bagian kedua. Jika kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari referensi buku untuk persiapan SNBT 2026, saya sangat merekomendasikan buku ini teman-teman. Master Key SNBT 2026. Ya, klik aja keranjang yang ada di video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.